awalnya gimana sih? Awalnya tentang Ah, Gramata. ah. Ya, Gramata kita berdiri sekitar tahun 2009 akhir ya. Hmm. Pendiriannya didasari karena kita ingin menerbitkan buku-buku yang lebih beragam, karena sebetulnya saya ini ada dari keluarga baca grafis sadar yang umumnya bukunya adalah perguruan tinggi. Sekarang diingatkan bukunya kita beragam dari novel, buku anak, ya. Tapi lebih kepada bagaimana sih sebetulnya setiap pengetahuan itu kita bisa terbitkan. Nah, kemudian kita publikasikan, kita sebarkan menjadi informasi kepada siapapun. Tujuannya ya itu agar para penulis yang mengembangkan idenya itu bisa mengkomunikasikan kepada melalui terbitan. Kalau nggak diterbitkan kan nggak menarik ya. Bagaimana dia bisa bercerita tentang idenya, konsepnya dia berpikir. Jadi lakukan karya-karya yang menurut saya perlu diterbitkan. Ibu, izin Bu, itu yang buku di belakang nih Bu, contohnya Bu. Itu kan penerbit Gramata tuh yang tebel Bu. Ya itu. Nah, itu bisa Ibu, itu Ibu bisa ceritain sedikit nggak? Kenapa sih Gramata itu, apa namanya, contohnya dengan buku itu, Ibu yakin bahwasanya buku itu ada pembacanya gitu loh. Maksudnya, izin Bu, silakan. Hukum ya, Nah. karena masyarakat kan tahu apalagi tentang jaminan kesehatan. Dengan BPJS ini kan memang menjadi apa ya, fokus pemerintah ya, untuk bisa masyarakat itu sehat. Jadi apa sih aturan-aturannya dengan jaminan kesehatan ini? Dan di sini adalah suatu buku akademik yang isinya apa sebagai dengan dokter dari si penulisnya. Nah itu salah satunya adalah mengapa BPJS itu penting, karena pentingnya adalah gotong royong terhadap beban kesehatan masyarakat. Jadi melalui dengan BPJS kan kita dibantu, kan belum tentu dipakai ketika yang sakit, yang lain sakit, yang lain adalah mendukung. Inti dari buku ini adalah demikian. Terus kemudian Bu, kalau misalnya ada writer yang punya skrip, pastinya kan harus ada testing ataupun mungkin dia mengirimkan email ke editor, kemudian editor menyetujui, baru rata-rata dipublish oleh penerbit. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang menjadi penilaian gitu Bu, sehingga ya orang bisa tertarik untuk menulis buku, terutama untuk di CV Gramata ini untuk diterbitkan bukunya gitu loh Bu. Karena kan ide itu harusnya orisinal, maksudnya ide itu mahal dan orisinal, pasti ada ya at least memiliki nilai jual ataupun yang nilainya itu bahkan sudah dilindungi oleh apa namanya haki ataupun kekayaan intelektual gitu loh Bu. Izin Bu, bisa ceritakan sedikit? Ya, jadi baik ya. Setiap karya itu kan sebetulnya merupakan suatu proses dari penulis ya, sehingga itu lahir menjadi satu karya. Nah karya itu apa namanya harusnya itu bisa diterbitkan semua. Tetapi kalau kita di dalam perusahaan penerbitan, karena itu ada investasi, ya tentu kami akan harus menilai ya. Ini kira-kira kalau diterbitkan akan kembali nggak sih duit, terutama untuk buku cetak ya, karena cetak ini kan mahal. Jadi itu akan mempengaruhi apakah kita akan terbitkan sekarang atau kita tunda lagi, atau kemungkinan akan tidak begitu. Perhitungan seperti itu. Nah, kemudian Bu, terkait perusahaan Ibu ya. Kalau terkait apa namanya job Ibu, job desk sebagai sekretaris dari apa tadi? PRCI. Pulang ke Cipta Indonesia itu semacam sekjen. Ibu sebagai sekjen ya. Ya. Apa sih Bu yang menjadi pertama latar belakang, kemudian job desk Ibu, kemudian kira-kira kan untuk yang penulis-penulis sekarang nih Bu, apalagi buku seperti kata Pak Dirinjaya ketika diwawancarai semalam juga positioningnya ya buku apalagi cetak sekarang sudah banyak tertinggal, terutama dengan adanya buku-buku online Bu. Bisa dijelaskan sedikit nggak Bu? Istilah buku tertinggal itu apa ya maksudnya? Maksudnya tertinggal itu dalam tanda kutip pasaran produknya itu sudah tidak banyak lagi. Nah, memang itu akibat dari pandemi banyak penerbit-penerbit besar pun ngerem penerbitan yang jumlahnya katakanlah ribuan setahun, itu
mereka kurangi sampai 30% saja misalnya seperti itu. Nah, kalau PRCI itu adalah suatu lembaga manajemen kolektif di mana ada karya, ini buku nih, ini kan terjadi karya. Penulis sama penerbit melakukan kerjasama, ya, agar ini diterbitkan, jadilah buku. Tetapi ketika ini, misalnya kan untuk mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa ini mahal, harganya 200-an. Kalau di fotokopi cuma 30%. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Harusnya fotokopi itu dilarang, ya, selama itu tidak menyalahi aturan. Ya, kalau dia misalnya hanya 5%, boleh.